Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita sangat bersyukur Bapak Ibu semuanya, ternyata waktu sepekan sangat cepat nggih. Perasaan baru kemarin kita layat ke Pak Sugeng, rasanya kok sekarang sudah seminggu saja nih. Memang di antara ciri akhir zaman itu waktu berjalan terasa sangat cepat nih. Dan kita membuang waktu sedemikian murah nih, di akhir zaman seperti ini. Terlebih hari ini dengan fitnah HP itu betul-betul banyak sekali waktu yang terbuang sia-sia. Kita asal sudah buka HP itu biasanya kehilangan 1 menit, 2 menit, itu nggak eman-eman Bapak Ibu. Makanya saya kadang-kadang juga mikir nih, bagaimana caranya supaya interaksi dengan HP itu agak berkurang. Misalnya dengan aktivitas fisik, entah bentuknya olahraga atau apa, gitu, supaya interaksi kita, anak-anak kita dengan HP berkurang. Saya kemarin ngakali seharian itu ngajak anak-anak jalan-jalan sambil ngapal. Jadi murojaah hafalan di jalan, karena kalau di rumah mesti pegang HP. Begitu diajak jalan muter, kita cek hafalannya, malahan efektif itu. Kita muter 1 jam di pagi hari, itu dapat banyak itu setorannya, alhamdulillah. Kemudian sore hari, bagi yang sekolah paginya saya ajak lagi muter, alhamdulillah malah efektif, bisa setorannya. Biasanya kalau di rumah susah banget ya. Maka kita mudah-mudahan termasuk menjadi orang yang sangat bersyukur terhadap nikmat usia khususnya ya. Karena sedikit pun usia kita peroleh itu sesungguhnya bekal, dan kita sudah sama-sama belajar ini bekal untuk 2 hal, bekal untuk kenikmatan abadi atau justru bekal untuk kesusahan abadi. Karena umur ini begitu lewat pasti akan diisi dengan 2 hal ini, yaitu yang bernilai ibadah atau justru yang sebaliknya. Jikalau umur digunakan untuk bernilai ibadah, maka kita akan mendapatkan kenikmatan abadi. Pak Tovan, ini kayaknya perlu dimatiin aja nih. Dingin saya. Karena nyemprot langsung ya. Atur nuwun, Pak. Jadi sekali lagi, umur yang kita punyai hari ini adalah modal agar kita bisa mendapatkan kenikmatan abadi atau justru sebaliknya. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa merasakan di dunia ini surganya dunia. Ini sebagaimana sudah saya sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwa inna fid dunya jannatun. Inna fid dunya jannatun. Bahwa di dunia itu ada surga. Man lam yadkhulha, barang siapa yang tidak masuk ke dalamnya, lam yadkhul jannatul akhirah, maka dia nggak akan masuk surga akhirat. Dan dia adalah tauhid maksudnya. Dan kita sudah pelajari di pertemuan kemarin nih, di antaranya adalah salasun mangkuna fihi wajada bihin halawatal iman. Ada 3 golongan orang yang akan merasakan nikmatnya iman, yaitu orang yang melaksanakan surga dunia. Di antaranya adalah mangkanallahu wa rasuluhu ahaba ilahi mimma siwahuma, adalah orang-orang yang menempatkan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibandingkan apapun. Sehingga sudut pandang kita ketika kita melakukan aktivitas, memandang, mendengar, bertindak, semuanya takarannya adalah apakah Allah dan Rasulnya cinta nggak kira-kira terhadap kegiatan saya ini. Dan by definisi memang itulah ibadah. Kita masih ingat nih, ibadah adalah apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardah minal aqwal wal af'al, lahir dan batin.
Ibadah by definisi adalah segala sesuatu yang Allah cintai dan ridhoi, perkataan dan perbuatan, lahir dan batin. Padahal kita diciptakan dalam rangka untuk itu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Memang kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Maka sekali lagi, siapapun yang tidak bisa merasakan surga dunia, dia tidak akan merasakan surga akhirat, karena kunci kebahagiaan dunia adalah tauhid, kunci kebahagiaan akhirat adalah tauhid. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang bisa mencintai Allah dan Rasulnya di atas kecintaan kita kepada apapun. Sehingga misalnya kita bertemu dengan satu hal yang menurut kita benar, yang menurut kita itu hal yang pantas dicintai, tapi kemudian ternyata itu bertentangan dengan apa yang Allah dan Rasulnya turunkan, ya kita tinggalkan, karena kita menempatkan Allah dan Rasulnya sebagai yang paling tinggi dibandingkan keduanya. Mudah-mudahan ini bisa ditangkap Bapak Ibu semuanya. Kita sudah sepuh, sudah semakin dekat dengan waktu meninggal kita, maka pastikan kita termasuk orang-orang yang beruntung, karena bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Saya cerita sedikit pasca Pak Sugeng Seto rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmatan yang luas. Saudara temannya Pak Rinto juga meninggal. Saya ceramah di tempatnya Pak Rinto di gedung Departemen Keuangan itu tanggal 19 Mei. Yang saya ceritakan di sana adalah ada orang tetangga ke Jakarta dalam rangka tilik atau layat teman akrabnya meninggal di usia 61 tahun karena main padel. Lagi main padel. Jam 10 pagi ternyata meninggal. Lagi main padel di lapangan. Saya masih ingat betul, Pak Rizky itu di samping saya, beliau yang meninggal. Beliau tunjuk-tunjuk ke temannya, gue sih seneng padel loh, gue gitu. Sambil senyum-senyum. Dan beberapa waktu setelahnya beliau menghubungi saya. Kemarin anaknya WA ke saya, Ustadz, Bapak itu terkesan banget dengan jenengan dan sebenarnya udah punya rencana untuk mengadakan kajian di pendoponya. Saya memohonkan maaf atas nama Bapak saya dan sebagainya. Ternyata tanggal 20 Juni beliau meninggal dengan cara yang sama. Saya dikabari Pak Rinto itu sudah menjelang malam, sore. Sudah selesai waktu itu, Pak. Saya juga sampaikan ke anak putranya, saya baru dapat kabar sorenya gitu. Itu sedang main tenis juga. Jam berapa, Pak? Jam 11 siang. Sedang main tenis juga. Bapak Ibu semuanya, jikalau ada kejadian seperti itu seharusnya jadi pelajaran buat kita. Bisa jadi, sangat mungkin satu di antara kita 1 bulan ke depan sudah tidak di dunia lagi. Mungkin nggak? Sangat mungkin. Sangat mungkin, Bapak Ibu semuanya. Karena di usia seperti kita ini, usia di atas 50, itu memang sudah dekat sekali, apalagi 60. Sudah antara hidup dan mati itu tipis banget. Maka ingat Allah berfirman, wa'budu rabbakum hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah kepada Allah sampai datang yang yakin. Apa yang yakin maksud di ayat itu? Kematian, Bapak Ibu. Jadi perintahnya gitu, kita disuruh terus beribadah kepada Allah dengan seluruh potensi yang Allah titipkan kepada kita. Hartakah bentuknya, kesehatankah, bisa melihatkah, kaki masih sehatkah, mulut masih bisa bicarakah. Pastikan dengan fasilitas itu kita beribadah kepada Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai datang yang yakin. Kenapa dikatakan hatta ya'tiyakal yakin? Karena pasti datang, nggak bisa enggak, Bapak Ibu. Karena kematian pasti datang. Sekali lagi sayangnya kita nggak diberi jadwal oleh Allah kematian kapan datang. Quran surah Luqman ayat 34, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamut. Enggak satupun orang akan tahu tentang apa yang hendak terjadi 1 jam ke depan. Enggak satupun orang tahu tentang kapan jadwalnya dia meninggal, di mana dan dengan cara apa. Maka pilihan kita Bapak Ibu semuanya hanya satu, yaitu senantiasa memproduksi amal soleh agar kita dipantaskan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semuanya di masa sepuh, hati-hati dengan begitu banyaknya subhat di media sosial ya. Ada sekarang dai yang mengatakan dirinya dai itu betul-betul menghujat ajaran Islam secara keseluruhan tentang tidak wajibnya sholat ya. Siapa bilang Rasulullah Isra Mi'raj? Sekarang lagi rame gitu. Itu subhanallah, saya kemarin dikirim link sama beberapa teman, saya lihat sebentar, subhanallah,
itu demi Allah Bapak Ibu sesat dan menyesatkan. Subhanallah. Itu kalau jangan ikuti bahaya di masa tua. Inilah bahayanya. Kadang ada orang di masa sepuh keliru jalan. Sudah tinggal sedikit hidupnya, tinggal setahun, tahu-tahu ikut ajaran seperti itu. Ditutup, di closing hidupnya dengan su'ul khotimah. Maka hati-hati di masa sepuh, betul-betul pilah dan pilih. Karena sekarang di media sosial begitu banyak nih subhat yang menyambar-nyambar. Mudah-mudahan kita termasuk yang selamat. Sebenarnya kalau kita sudah belajar seperti ini bisa merasakan nih tentang kekeliruan-kekeliruan yang lazim. Tapi kadang-kadang ini namanya manusia. Nih, kalau teman dekatnya kebetulan yakin banget, oh bener ya, terasa lebih indah. Orang-orang Bapak Ibu terasa lebih indah, ya kan? Kalian itu loh sholat. Berarti kalau nggak ada surga neraka gimana? Kamu nggak sholat? Subhanallah. Memang disediakan kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Memang disuruh cepat-cepat bersegera untuk ampunan Allah dan jannah sudah disediakan oleh Allah. Kok bisa-bisanya membuat aturan sendiri? Makanya ini hati-hati Bapak Ibu semuanya di masa sepuh. Saya berharap jangan termasuk orang yang selamat sampai hatta ya'tiyakal yakin. Kemudian Bapak Ibu semuanya, kemarin kita sudah sampai tentang orang yang di dalam dirinya sudah ikhlas insya Allah, maka dia akan meliputi kegiatan hari-harinya dengan apa yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan di mana nggak ada tempat, tidak ada kororun, tidak ada ruang di hati ini untuk mencintai dunia. Dan sudah saatnya buat jenengan Bapak Ibu. Kalau dulu waktu masih muda oke lah, jenengan masih berjuang mati-matian dengan dunia, mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Sekarang di saat sudah sepuh seperti ini, waktunya kita mempraktekkan ilmu ini, yaitu jangan berikan ruang-ruang di dalam hati kita untuk cinta kepada dunia. Karena sekali lagi kita sudah bahas kemarin, siapapun yang mencintai dunia akan menghambat keikhlasannya. Siapapun yang masih mencintai dunia, maka ruangnya untuk ikhlas menjadi sangat kecil. Hilang kecintaan pada dunia, karena cinta pada dunia bisa menafikan keikhlasan. Salat, puasa, sedekah dan sebagainya karena dunia itu akan membuat kita keikhlasannya tertutup, hanya sedikit saja pintunya terbuka. Famislu hada law akala aw sariba aw khadha hajatahu kana khalisal amali sahihan niyyati. Maka orang ini adalah orang yang ketika dia makan, dia minum, dia melakukan hajatnya, dia selalu membetulkan niatnya. Ini karena apa ini saya makan karena saya ingin tegak badan agar bisa beribadah kepada Allah, bukan makan karena untuk memuaskan nafsu enak-enak. Makanya buat orang-orang yang sudah level seperti ini, makan tuh nggak perlu Pak Ibu yang mahal-mahal, jauh-jauh cari suasana. Ini orang sugi kadang-kadang itu begitu ya Pak Ibu. Nek duitnya kan itu lebih berpotensi. Saya punya teman-teman yang kaya raya itu subhanallah, Pak dari mana Pak? Dari sana. Dari sana. Dalam rangka apa? Makan. Sarapan pagi. Habis berapa Pak? 800. 1,5 subhanallah. 1,5 untuk bayar SPP anak-anak pondok bisa 2 itu. Coba kalau digunakan untuk bayar anak SPP pondok, ke bawah tuh sampai mati. Kalau hanya untuk makan, lah sampai ke sini, udah hilang, ya enggak? Maka enggak ada ruang buat kita, Bapak Ibu, kalau udah semakin sepuh, bagaimana caranya supaya optimal di dalam keikhlasan dan setiap potensi benar-benar dimanfaatkan, benar-benar dimanfaatkan. Saya sejak hari Ahad nih, rasanya badan enggak nyaman, Bapak Ibu. Mungkin karena ke bawah gitu, dalam 1 minggu ada 2 orang dekat meninggal, itu rasanya yo nggak nyaman, saya terus terang gitu. Suka ke bawah saya, itu dada ikut perih gitu. Kemudian kemarin saya ceramah di dokter-dokter spesialis itu, Ustadz jangan periksa aja Ustadz, daripada nanti ada apa-apa. Ini subhanallah. Nah bayangkan antara hidup dan mati, rasanya dekat banget ketika sakit, apalagi sakit dada kiri. Kan orang sering mengatakan seperti jantung koroner. Saya ngobrol sama Pak Gito juga kemarin. Itu ciri-cirinya jantung koroner itu. Rasanya jadi hidup dengan kematian rasanya dekat sekali. Makanya betul ketika Rasulullah menyebut tentang sholat, ketika menyarankan orang agar sholatnya khusyuk, apa kalimatnya? Fasoli sholata muwaddiin.
Salatlah sebagaimana salatnya muwaddi'in. Muwaddi'in siapa? Muwaddi'in siapa? Orang yang mau berpisah. Salatlah sebagaimana salatnya orang yang mau berpisah. Engkau bersolat pisah kali dunia, maksudnya Bapak Ibu. Itu Rasulullah yang menyebutkan, sahih dalilnya. Jadi idza qumta ila sholati, jika engkau berdiri untuk salat, fasholli sholatan muwaddi'in. Maka salatlah sebagaimana salatnya orang yang nanti habis salat mau ditembak mati. Gimana aja dengan salatnya kira-kira? Khusyuk enggak ya dengan? Allah Akbar, harap mati engkau bari ditembak. Yakin dengan khusyuk itu. Itu dari Rasulullah begitu. Makanya beruntung orang yang dieksekusi mati ini beruntung nih, sebab dia tahu akan mati, sehingga akhir hidupnya pasti insya Allah kebaikan. Sebagaimana saya ceritakan dengan ketika Freddy Budiman mau dieksekusi mati, bagaimana? Minta sholat. Coba dia dalam kondisi wudhu, habis dzikir, habis sholat, habis betul-betul hatinya mendekat ke Allah, dor mati. Makanya bau wangi itu mayatnya. Jangan lihat tuh di internet sampai sekarang masih ada. Kejaksaan Negeri Cilacap bersaksi bahwa mayitnya Freddy Budiman bau wangi. Sampai sekarang itu masih ada tulisannya. Jangan lihat tuh di internet. Coba, padahal sejarah panjangnya kayak gitu nih. Ini Bapak Ibu. Kita yang merasa bebas di luar ini loh. Yakin nggak ketika mau meninggal bersolat? Isi sehat, solat sing tenanan, ngambil wudhunya tenanan, bersolat wengi, kemudian mati. Yakin nggak? Sulit Bapak Ibu, kecuali kebiasaan dengan tiap hari begitu. Maka sekali lagi, dengan tidak tahunya jadwal kita kematian kapan datang, pilihan kita cuma satu, baik, amal, terus begitu supaya nanti ketika diambil dalam kondisi baik. Kebayang nggak kalau jadi masih separuh api separuh elek? Saya masih ingat betul di tempatnya Pak Rinto waktu itu ada rencana jalan-jalan Pak, bulan Agustus. Saya bilang, ya orang sudah sepuh jalan-jalan berarti jangan terlalu sering. Khawatir lagi jalan-jalan. Coba, kita pengennya lagi dzikir meninggal, lagi bersama keluarga meninggal. Rasulullah di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha ketika meninggal. Betapa indahnya kita meninggal di samping keluarga kita, dibimbing dengan kalimat la ilaha illallah. Coba, lebih indah kan seperti itu yang dicontohkan Rasulullah, demikian Bapak Ibu. Maka demi Allah biasa duduk di sana loh beliau, Pak Sugeng, saya masih ingat betul. Makanya saya doanya nggak putus ke Pak Sugeng. Saya ke jamaah yang duduknya biasanya ajik itu saya akan ingat doa, ya Allah, ya ampuni Pak Sugeng ya, begitu. Ampuni Pak Rizky ya, begitu. Sekarang diganti Pak Parti. Nanti jangan urutannya Pak Parti nanti. Jadi famislu hada lau akala aw sariba aw khadha hajatahu kana khalisul amali solihaniyati. Maka pastikan dengan ketika melakukan aktivitas dikoreksi niatnya dalam rangka untuk apa. Sahihan niyati, dia adalah orang yang membenarkan niatnya. Waman laisa kadzalik, barang siapa yang tidak seperti itu, fababul ikhlas, ini kemarin pembahasan kita terakhir, fababul ikhlasi, maka pintu ikhlasnya masdudun, tertutup. Alaihi baginya, illa ala nudur, kecuali sedikit saja. Maka Bapak Ibu hati-hati terkait dengan niat. Kalau niatnya jangan masih didominasi oleh dunia panjenengan, maka sesungguhnya pintu ikhlas tertutup kecuali ini terbuka sedikit saja. Ini ilmu yang penting banget nih untuk sesepuhan nih. Kemudian, sebagaimana orang yang dikuasai cinta kepada Allah dan cinta akhirat, maka aktivitas kesehariannya pastilah terkait dengan itu. Harokatuhu al-i'tiyadiyah, dipengaruhi oleh keinginannya terhadap pencintaannya itu. Makanya orang-orang yang cinta kepada Allah perbuatannya pasti baik. Ini sudah ada terjemahnya ya Bapak Ibu kitabnya. Jadi dengan mau beli kitabnya sendiri bisa nih. Cuma memang butuh keterangan nih. Kalau ya dengan baca sendiri kadang-kadang kurang syarahnya, kurang penjelasnya. Tapi untuk landasan tidak masalah. Bismillah. Siapa yang mulai puasa hari ini? Tasu'a sebagian hari ini. Bismillah. Perhatikan bahwa aktivitas keseharian kita karena ada apa kemarin?
Karena ada keinginan di dalam hati. Jenengan melakukan aktivitas kan karena ada keinginan di dalam hati toh. Nah, keinginannya itu yang dikoreksi Bapak Ibu. Jenengan ingin apa? Ingin dunia atau ingin akhirat? Semua aktivitas bermula dari keinginan. Jika kita cinta kepada Allah dan akhirat, maka kegiatannya seputar, niatnya seputar kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Sorot ikhlason. Sebaliknya Bapak Ibu, faladi yaghlibu ala nafsihi dunya, sebaliknya orang yang dirinya dikuasai oleh dunia, ini pembahasan kita pagi ini, wal ulu wa warriyasatu wa bil jumlah ghairullah, wal ulu warriyasatu wa bil jumlah ghairullah, iktasabat jami'u harakatihi tilka sifah. Pengarangnya menyebutkan, adapun sebaliknya orang yang dirinya dikuasai oleh dunia itu wal ulu, derajat, wariyasatu, wabil jumlah ghairullah, selain Allah, maka seluruh aktivitasnya akan dipengaruhi oleh sifat tersebut. Gitu Bapak Ibu. Nek jenengan senengnya dunia, ya yang ada di dalam hati, di dalam pikiran ya penuh dengan itu, dengan keinginan dunia. Pengen memperbesar perusahaan, harus dilanjutkan. Saya ingin membesarkan perusahaan untuk, nah ini untuk apanya dulu Bapak Ibu? Jangan berhenti sekedar saya ingin membesarkan perusahaan, saya pengen uang banyak baik-baik saja, tetapi setelahnya untuk apa? Itu loh maksudnya. Sehingga pikiran kita, hati kita dipenuhi oleh keinginan untuk akhirat kita. Kebalikannya orang tadi yang cinta banget sama dunia. Lagi pula kalau jenengan udah sepuh, apa lagi yang dicari Bapak Ibu? Coba, anak-anak sudah pada mapan KB, di rumah sudah punya, kendaraan sudah punya, mau apa lagi ya Bapak Ibu kalau bukan cari akhirat? Lagi pula kalau cari akhirat juga cari dunia juga bersaing sama yang muda udah nggak bisa. Ini bang, anak-anak budak sekarang itu cepet-cepet banget golek duitnya lewat internet, untuk duit oke men. Zaman sekarang, zaman kita kan nggak begitu. Contohnya sedekah, karena ingin harta bertambah, maka yang seperti ini berarti masih dikuasai oleh dunia. Bahwa dalilnya mengatakan setiap sedekah akan menambah harta, iya betul Bapak Ibu. Ayat dan hadis begitu banyak menerangkan hal ini. Masalul ladzina yunfiqu amwalahum fisabilillah dan seterusnya itu. Dilipatkan menjadi 700, bahkan bisa dilipatkan terserah Allah berapa jumlahnya. Kata Rasulullah, tidak akan berkurang harta dengan sedekah, yang ada bertambah-tambah. Sahih. Tapi kita Bapak Ibu, ketika sedekah jangan karena ingin harta bertambah. Boleh meletakkan karena ingin harta bertambah, tapi dilanjutkan yang dengan harta itu, ya Allah saya ingin bikin pondok lah, ingin menolong anak-anak Al-Quran lah, ingin menolong tetangga yang punya hutang lah. Kalau berhenti disimpan, nah ini bahaya Bapak Ibu. Karena setiap harta yang jenengan miliki, lembaran-lembaran itu akan dihisab. Kalau nggak diletakkan di tempat yang benar, makanya harta itu dari dan ke pertanyaannya. Ya kan? 4 hal ditanyakan kepada jenengan besok. Tidak bergerak Bani Adam kakinya kecuali dari 4 hal. Salah satunya, harta itu dari dan ke. Darinya harus betul, ke-nya harus betul. Dibelanjakan untuk apa? Itu harus betul. Maka jenengan boleh saja mencari dengan cara yang halal, harta sebanyak-banyak, bahkan dengan sedekah akan bertambah-tambah. Tapi setelah itu untuk apa? Nah ini yang penting Bapak Ibu. Maka orang yang keadaan dirinya sudah ikhlas, maka dia tahu betul setelah dia memiliki harta itu harus dikemanakan. Jangan sampai apalagi orang sudah hajian kok masih pelit, nggak suka sodako. Lah terus hajinya pripun? 5 ciri haji mabrur. Yang paling utama adalah menjadi orang yang mudah berbagi. Nah, orang pulang hajian isi medit, mabur bukan mabrur. Sebenarnya saya kemarin waktu hari Ahad diundang di Baitul Makmur, kelompok haji dan umroh. Saya terangkan tentang ciri-ciri haji mabrur. Ternyata ada yang bilang, Ustadz, saya masih berjuang Ustadz. 5-5-nya saya masih berjuang. Subhanallah. Kalau sudah hajian ya harus jangan meletakkan harta di hati. Udah hajian itu meletakkan harta di tangan kita untuk kemakmuran sebanyak-banyaknya umat.
Loh, gimana tidak Bapak Ibu? Tidak ada pahala bagi haji yang mabrur illal jannah. Begitu dalilnya. Kecuali pasti surga. Sifat-sifat surga dengan lihat di dalam Quran surah Al Imran 133 sampai 136. Gimana di situ? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, adalah orang-orang yang senantiasa mengeluarkan hartanya baik dalam kondisi sempit maupun dalam kondisi longgar. Nah, itu ciri jelas banget. Tidak ada pahala bagi hari yang mabrur kecuali surga. Ciri penduduk surga jangan lihat tuh. Yang pertama apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Nah, terus orang hajian masih pelit, ngimpi masuk surga. Subhanallah Bapak Ibu. Sebenarnya kalau jangan pahami, orang sudah sampai ke Mekah itu harusnya memang sudah meletakkan dunia itu di posisi nomor sekian. Seluruh aktivitas dunia itu benar-benar tujuannya untuk akhirat kita. Jadi di kitab ini namanya apa? Kitab apa? Tazkiyatun nafs. Memang untuk menyucikan jiwa kita sehingga sholat dengan berkualitas, sedekah dengan berkualitas, dengan berhubungan dengan istri, ngobrol sama suami juga berkualitas, dengan tetangga juga berkualitas. Makanya kalau jangan sudah punya perbuatan baik dirawat, sudah rajin ngaji jangan putus. Dirawat Bapak Ibu semuanya. Kemudian ada orang bertakwa kepada Allah supaya rezeki saya lancar. Dalilnya benar nggak itu? Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Quran surah At-Tolak. Coba, benar nggak dalilnya? Bahwa orang bertakwa akan diberi jalan keluar, akan diberi rezeki yang banyak, ya enggak? Iya. Tapi jangan jenengan bertakwa dalam rangka untuk itu. Otomatis kalau jenengan bertakwa akan dibuat seperti itu oleh Allah. Tapi hati jenengan bertakwa karena cari ridho Allah, karena cari kasih sayang Allah, wajah Allah, pahala dari Allah. Adapun rezeki lancar bonus. Sebab kalau jenengan bertakwa karena ingin rezeki banyak, kalau rezekinya nggak banyak, nggak bertakwa lagi. Paham Bapak Ibu? Kalau jenengan sedekah dalam rangka untuk memperbanyak harta, kebetulan Allah uji jenengan nggak bertambah hartanya dalam bentuk harta material, kemudian jenengan menganggap padahal dalam angan-angan jenengan kalau saya bersedekah kemudian saya akan bertambah rezekinya. Angen-angenin jenengan rezeki dalam bentuk harta, ternyata harta nggak bertambah, jenengan akan berhenti jenengan sedekah. Nah, ini bedanya orang ikhlas dan tidak ikhlas. Sudah mulai ketemukan Bapak Ibu nggih? Benang merahnya. Maka bertakwa kepada Allah dalam rangka cari ridho Allah. Mendekat kepada Allah, taqarruban ilallah. Bahwa kemudian Allah berjanji min haitsu la yahtasib, iya. Sebagaimana sering saya ceritakan ke jenengan, saya yang baru mencoba takwa, belumlah apa-apa, bukanlah siapa-siapa, saja banyak pertolongan. Saya ceritakan ke jenengan tentang Aisyah itu, coba. Ada orang baik hati ngasih uang 70 juta. Masya Allah, itu kan nggak sedikit, ibu-ibu loh, dan nggak berhenti di situ. Ini memang orang Masya Allah, sedekahnya Masya Allah. Nah, inilah orang-orang yang hajinya asli itu, mabrur tenan, karena hartanya nggak diletakkan di hati. Masya Allah. Ada orang yang sudah, ya mohon maaf, sudah sepuh masih pengen mobil baru yang bagus, ngapain Bapak Ibu? Beli mobil mahal-mahal sampai 300 juta, 400 juta. Uang itu di masa sepuh, kalau jangan gunakan untuk keperluan yang maslahat, dibawa pulang oleh jenengan ke akhirat dengan ikhlas di jalan Allah, Masya Allah besarnya. Kalau jenengan berikan Pajero Sport misalnya, luar gopo Bapak Ibu. Jenengan sudah belajar loh ya, kitab seperti ini. Kalau jenengan masih cinta tuh sama yang namanya rumah makurung-makurung, mobil yang mahal-mahal, keliru Bapak Ibu semuanya. Boleh saja jenengan begitu kalau jenengan memang longgar betul. Ada jamaah yang sugih banget dan dia tidak meletakkan mobilnya itu di tangannya, enggak. Dia punya mobil bagus-bagus, mewah-mewah, ayah mobil aja biasa aja, fasilitas. Karena dia perbandingan untuk yang lain sudah jauh lebih banyak. Hampir seluruh karyawannya, ratusan orang, semuanya sudah dihajikan. Semuanya dihajikan. Tersisa satu, adiknya malah yang belum mau dihajikan. Ratusan loh itu dihajikan semua. Saya lihat dia punya mobil bagus-bagus gitu. Zenik, Fortuner, enggak ada isi giliran enggak.
biasa saja. Subhanallah. Nah, kita harusnya seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah mulai sepuh kayak gini, harusnya meletakkan betul dunia kita di sana, ya diletakkan di atas. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu janji dari Allah memang. Bahwa orang yang bertakwa akan dikasih makhraja. Makhraja tahu nggih? Makhraja itu jalan yang lebar. Kalau di dalam kitab tafsir disebutkan jenengan jalan ke sebuah tempat sempit tiba-tiba lebar, itu namanya makhraja. Kita kadang-kadang menghadapi kehidupan susah. Anak lagi orang ketompo perguruan tinggi kudu sing larang, delalai usaha lagi susah, itu kan sempit tuh. Nah, kalau jenengan bertakwa akan dikasih set. Contohnya ya saya tadi alami kan ya. Coba, saya tidak mengklaim bisa bertakwa, sama sekali tidak ya. Baru berjuang bertakwa iya. Saya nggak kepikir lah bakal ada yang nolongin kayak gitu. Saya pikir ya sudah, kalau memang beasiswa nggak jadi gara-gara MBG kan waktu itu, ya sudah saya bilang ke anak saya udah pindah sekolah aja nggak apa-apa. Ternyata bukan malah per bulan dibantunya, tapi langsung 3 tahun. 70 juta, banyak sekali. Itu min haitsu la yahtasib, dari sesuatu yang nggak pernah disangka sama sekali. Puasa agar sehat. Kalau jenengan dengan puasa terus tidak sehat, jenengan berhenti puasa. Kan kalau jenengan puasa nggak ikhlas karena Allah, karena jenengan puasa saya pengen langsing kok nggak langsing, nggak jadi puasa jenengan. Gini apa nggih? Nah itu bedanya ikhlas karena Allah dengan karena dunia. Maka jangan pernah jangan saya puasa ben langsing, saya puasa ben sehat. Itu bonus, nggak usah diminta ke Allah juga akan sampai kalau jangan itu kepada Allah. Jadi harus selalu hati-hati dalam memilih niat. Keinginan terhadap dunia dalam ibadah akan menjadikan ikhlas menjadi hilang. Fala taslam lahu ibadatun min saumin wa salatun wa ghairu dzalik illa nadhiron. Maka tidak akan selamat, fala taslam. Jadi kan tidak akan selamat tentang ibadahnya, tentang salatnya dan semua yang selain itu illa nadhiron, kecuali sedikit saja. Seseorang yang tetap menjadikan dunia sebagai tujuannya akan nggak selamat. Jadi jika mau melakukan sesuatu maka tanyakan dan pikirkan, saya melakukan ini untuk apa? Bapak Ibu, tanyakan pada diri jenengan, saya sedekah untuk apa? Saya sholat ini untuk apa? Tanyakan, pastikan. Kebanyakan orang, contohnya dalam kasus kuliah, kebanyakan orang kuliah jujur tanyain untuk apa? Cari gelar, ya kan? Yang lillah niku jarang, makanya contohnya ada satu jamaah saya dokter, masya Allah. Tapi dia kalau dia penceramah hebat sekali, berbicara di depan 1000 orang, tapi nggak pernah mau dicantumkan gelarnya di dalam flyer. Saya pokoknya kalau ada flyer kok nyebutin saya dokter, turunin flyernya, sebut namanya saja cukup. Karena saya dulu waktu sekolah niatnya sekolah biar pinter, bukan cari gelar sampai jadi dokter. Lulusan UGM juga, tapi nggak pernah mau disebutkan gelarnya, nggak pernah mau. Jadi kalau flyernya keliru, ada doktornya, turunin, nggak jadi dia. Tuh, tapi kan ada orang yang masuk kuliah dalam rangka cari gelar. Nah, ini belum mulai diajarkan ke anak kita. Adalah gelar itu tambahan saja. Wong nek rampung ya dikei gelar, ya kan? Tapi lillah, karena cari Allah, cari pahala dari Allah. Nanti akan diridhoi oleh Allah kuliahnya. Saya ke anak saya sekarang udah mulai. Dia diterima di UGM, saya bilang rasa bangga diterima di UGM, saya bilang itu. Ayah enggak bangga karena ayah tuh bangga kalau kamu hidup di atas sunnah. Ayah itu loh, teman-teman diterima UGM, bapak ibunya senang, ayah kok yang ngono. Bilang begitu ke saya, anak saya itu, Amar itu. Saya bilang, ayah akan bangga sama kamu, senang sama kalau kamu waktunya sholat di pagi hari, sebelum itu udah bangun, witir. Web sekolah yang diwayai ramah salah, saya bilang itu. Begitu bapak ibu semuanya. Karena kita udah lewat masa. Sudah lewat masa. Ya bahwa teman-teman di UGM baik yang pintar-pintar ya, saya mengakui. Teman-teman saya pintar-pintar. Di teknik kimia UGM pintar-pintar.
Tapi soal hidup keberhasilan itu soal kita hidup di atas sunnah atau tidak. Itu Bapak Ibu, makanya saya tanamkan betul ke anak-anak. Tidak penting kamu sekolah di mana, yang penting dimanapun asal di atas sunnah. Itu yang sering saya tekan setiap hari. Saya mengatakan ke anak saya tentang sunnah itu bisa puluhan kali sehari Bapak Ibu. Hidup di atas sunnah Yule. Sampai kadang-kadang dia tanya, yang dimaksud sunnah ayat itu apa toh? Sampai kayak gitu. Lah gimana, makan ada adabnya, izin ada adabnya, ke kamar mandi ada adab. Bapak Ibu semuanya, ini pengalaman penting nih. Makanya jenengan usahakan malam Senin itu berangkat tuh Kak Ali yakin. Dari sini ke sana itu paling-paling cuma 10 menit, enggak telat walaupun sholat isya di sini insyaallah. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang saya tangani punya penyakit was-was setahun lebih belum sembuh itu. Ternyata saya baru tahu kemarin, ternyata dia kalau masuk kamar mandi pun nggak tahu adab ke kamar mandi. Apa adab ke kamar mandi Bapak Ibu? Jenengan boleh nggak di kamar mandi ngomong? Bu, jenengan sisi-sisi apa ora? Jawab buatan jenengan. Bu, bapak tanya. Jenengan di kamar mandi. Bu, jenengan di kamar mandi sisi apa ora? Jawab buatan. Bayangkan, kebanyakan kita jawab. Itu makruh tahrim, makruh sampai level hampir haram. Enggak boleh Bapak Ibu, enggak boleh jenengan jawab. Bolehnya apa? Merespon. Contoh, ini ono wong apa nang kamar mandi, buka keran. Boleh. Ono, enggak boleh Bapak Ibu. Coba, ini orang, ini yang kena was-was ini belum paham seperti itu. Kata Rasulullah, inna hadihil khusus muhtadaratun. Kata Allah, sesungguhnya tempat ini kamar mandi maksudnya. Muhtadaratun, dihadiri oleh setan. Fa idza dakhala ahadakumul mahla, jikalau engkau masuk ke dalamnya, falyaqul, pastikan katakan bismillah, a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'is. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya, saya berlindung kepada engkau dari setan laki-laki dan setan perempuan. Jenengan masuk ke kamar mandi enggak pakai bismillah, ketok auratnya jenengan sama setan. Bayangkan, kata Rasulullah, batas antara setan bisa melihat auratnya dengan yang tidak dengan ucapan bismillah. Berarti jenengan masuk ke kamar mandi enggak pakai bismillah, ditonton niku ngene jenengan niku. Kali setan, apalagi enggak baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Paut Bapak Ibu semuanya. Hadis itu kalau jenengan pelajari terkait dengan niat setan laki-laki dan perempuan untuk menyakiti jenengan dua. Sakit secara fisik dan mental, dua-duanya Bapak Ibu, bukan cuma secara mental. Makanya banyak orang tua mati di kamar mandi. Banyak nggak? Banyak. Kalau jenengan hidup bersama orang tua, pastikan kalau ke kamar mandi jangan perhatikan, karena dia akan masuk ke pusatnya setan di rumah kita. Ini orang mandi bisa 5 jam. Ada orang tanya ibu ke saya, Ustadz, saya mandi pakai bathtub santai-santai 1 jam 2 jam. Subhanallah. Jangan Bapak Ibu, kata Rasulullah apa? Inna hadhil khusus muhtadaratun. Didatangi setan. Rasulullah, lantas yang mau kita percaya siapa lagi? Coba Bapak Ibu. Masya Allah. Ini dipelajari di kitab apa? Kitab fikih. Saya kumpulkan di Masjid Al Yakin biar pada ngumpul, biar pada kenal antar jamaah dari mana-mana. Sebagian sudah pada datang, ibu-ibu termasuk. Maka usahakan pada datang ke sana, nggak jauh kan dari sini, mumpung dekat. Kenapa saya pusatkan di situ? Karena belajar fikih itu harus continue, harus continue. Sementara kalau misalnya saya bahas fikih di sini, nanti nggak kebagian yang lain, materi tazkiyatun nufus nggak kebagian, materi yang lain nggak kebagian. Memang kalau sudah sepuh nggak cukup ibu-ibu jenengan ngaji itu hanya 1-2 kali seminggu. Kalau perlu tiap hari ngaji kalau sudah sepuh itu. Kembali ke surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita itu pengen ahsanu amala. Ahsanu amala, belajar ikhlas dan belajar tepat. Ikhlas ini kita sedang belajar. Tepat fikih Bapak Ibu. Maka pastikan upayakan. Musa udah berapa kali pengumuman ini? Yang datang baru Pak Gito. Pak Fardi, Pak Tovan, Pak Endro, yang lain-lain belum ini. Datang Bapak Ibu. Jangan-jangan jenengan juga belum tahu tuh kayak gitu. Jangan-jangan dipanggil Pak rebut Pak, enggak. Oh, ini jenengan belum mengerti fikih berarti. Subhanallah. Banyak tentang siwak misalnya contohnya, atau tentang kuku. Bayangkan orang berkuku panjang membuat dia jadi nggak susah sholat malam.
jadi malas beribadah baik-baik. Karena itu apa? Sunan fitrah, termasuk sunnah fitrah yang ada 10 itu dipelajari di kitab fikih, Bapak Ibu semuanya. Bayangkan jenengan hidup dengan ketidaktahuan seperti itu namanya ad-dallin, yang jenengan tiap hari minta itu loh, iya kan? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdub alaihim, orang punya ilmu nggak mau melaksanakan. Ad-dallin, pede menerang-ngerti ilmu, ngakoni. Itu Bapak Ibu. Nah, kita minta tiap hari itu sama Allah untuk dicegah dari yang sedemikian. Ya, kalau sudah pensiun, apalagi yang dicari Bapak Ibu? Nih, kita ingin menyambut kematian kita dengan sebaik-baiknya. Pak Rintok contohnya ini, Masya Allah nih. Pak Rintok itu ngaji dengan saya aja seminggu bisa 4 kali 5 kali itu, belum dengan yang lain. Ke Suja, kemana boleh saya lihat kalau status, Masya Allah. Itu namanya berkah usia setelah pensiun. Bukan setelah pensiun dendam, aku udah ben kerja kesel sakit dolan-dolan wae. Engko lagi mati nang dolan. Repot malahan nggih. Iya toh? Saya kalau kumpulan sama sepupu mesti ada acara jalan-jalannya mesti. Ya nggak apa-apa sekali-kali jalan-jalan ya. Tapi jangan berlebihan. Kita khawatir di jalan meninggal dunia, repot nih, repot nih. Nah itu ya Bapak Ibu semuanya, kita memperluas wawasan kita tentang masalah kita ini tadi yang saya bahas satu paragraf nih Bapak Ibu. Ini baru sampai di halaman 15. Ini tadi di bahasan kita baru sampai halaman 15. Bertahap, kita berharap mudah-mudahan menjadi orang yang ikhlas betul sebagaimana perintah Allah, ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud dina hunafa. Memang kita diperintahkan untuk ikhlas di dalam semua ibadah kita sehingga kita akan pulang kepada Allah dalam kondisi baik insyaallah. Semoga Allah sayang kita semua. Kita berharap menjadi penduduk surga Firdaus. Kita doakan orang-orang yang mendahului kita dengan seluruhnya diampuni dosa-dosanya, diterima amalnya, dan mudah-mudahan mereka tercatat sebagai penduduk surga Firdaus. Kita pun berdoa Allahumma inna nas'aluka jannatul Firdaus. Mohon maaf jika ada yang kurang pas di hati. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.